Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Nanda Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 25231010151 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Aula dengan NIM 252310101153. Kami dari Fakultas Keperawatan dengan prodi S1 Ilmu Keperawatan. Jadi kita di sini akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi. Jadi apa sih anatomi fisiologi itu? Anatomi fisiologi adalah sebuah ilmu yang menjelaskan mengenai struktur tubuh manusia dan cara berfungsinya. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai posisi anatomi. Posisi anatomi ada 4. Yang pertama adalah posisi anatomi berdiri. Yang kedua, posisi supine atau terlentang. Yang ketiga, posisi prone atau tengkurap. Dan yang keempat adalah posisi litotomi. Yang pertama kita akan menjelaskan posisi anatomi. Dalam posisi anatomi yaitu tubuh lurus dengan dalam keadaan berdiri, pandangan menghadap ke depan, dan tangan menggantung pada sisi-sisi tubuh dengan menghadap ke depan. Kaki tegak lurus dengan telapak kaki menghadap ke depan, dengan tungkai kaki lurus sempurna. Yang kedua ada posisi supine. Posisi supine yaitu posisi terlentang, di mana tubuh berada di garis horizontal dan wajah menghadap ke atas. Posisi ini sama saja dengan posisi anatomi, bedanya hanya dalam keadaan horizontal. Yang ketiga ada posisi prone, yaitu posisi tengkurap, sama saja dengan posisi anatomi tapi dalam keadaan di bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. Yang terakhir ada posisi litotomi, yaitu dengan posisi terlentang di garis horizontal dengan pandangan ke atas, lalu tangan diletakkan seperti sayap dan kaki paha diangkat vertikal dan keadaan betis lurus horizontal. Yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai gerakan anatomi. Yang pertama adalah ada fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Yang kedua adalah abduksi, aduksi, abduksi, aduksi. Yang ketiga adalah rotasi, sirkumduksi. Yang keempat adalah elevasi, depresi, elevasi, depresi. Yang keenam adalah inversi, eversi, inversi, eversi. Yang ketujuh adalah supinasi, pronasi, supinasi, pronasi. Dan yang kedelapan adalah endorotasi, eksorotasi, endorotasi, eksorotasi. Dan yang ketiga, kami akan menjelaskan mengenai garis anatomi. Yang pertama ada sagittal yang membagi tubuh menjadi dua, bagian kanan dan kiri. Bagian kanan biasa disebut sebagai distra dan kiri adalah sinistra. Yang kedua adalah transversal, membagi tubuh menjadi dua, antara atas dan bawah. Yang atas biasa disebut sebagai superior dan yang bawah adalah inferior. Dan yang ketiga adalah coronal yang membagi tubuh menjadi dua juga, antara depan dan belakang. Yang depan biasa disebut anterior dan yang belakang adalah posterior. Yang keempat, kami akan menyebutkan istilah anatomi berdasarkan letak anatominya. Ada 34. Yang pertama adalah anterior bagian depan, yang kedua adalah posterior bagian belakang,
yang ketiga adalah superior bagian atas, yang keempat adalah inferior bagian bawah, yang kelima adalah dextra bagian kanan, dan yang keenam adalah sinistra bagian kiri, yang ketujuh adalah ventral bagian depan ruas tulang belakang, yang kedelapan adalah dorsal bagian belakang ruas tulang belakang, dan yang sembilan adalah internal bagian dalam, yang 10 adalah eksternal bagian luar, yang 11 adalah medial bagian tengah atau lebih mendekati ke median, yang ke-12 adalah proksimal lebih mendekati ke pangkal tubuh atau mendekati batang tubuh, yang ke-13 adalah parietal lapisan luar, yang ke-14 adalah superficial dangkal atau lebih mendekati ke atau di permukaan, yang ke-15 adalah horizontal bidang datar, yang ke-16 adalah transversal bidang potongan melintang, dan yang ke-17 adalah lateral bagian tepi. 18. Distal ujung atau menjauhi batang tubuh. 19. Perifer pinggir atau tepi. 20. Visceral bagian dalam. 21. Profunda dalam atau menjauhi permukaan. 22. Vertika bagian tegak. 23. Longitudinal potongan memanjang. 24. Sentral bagian tengah. 25. Ascendant bagian naik. 26. Descendant bagian turun. 27. Kranial bagian kepala. 28. Caudal bagian ekor. 29. Palmar ke arah palmaris manus. 30. Ulna ke arah ulna. 31. Pelantar ke arah pedis. 32. Radial ke arah radius. 33. Tibial ke arah tibia. 34. Fibular ke arah fibula. Yang kelima, kami akan menyebutkan istilah anatomi lain. Yang pertama adalah istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang menonjol. Ada 10. Yang pertama adalah processus, nama umum untuk taju. Yang kedua adalah spina, taju yang tajam. Yang ketiga adalah tuber, benjolan bulat. Yang keempat adalah tuberculum, benjolan bulat kecil. Yang kelima adalah crista, gerigi dan tepi. Yang keenam adalah pecten, bagian pinggir yang menonjol. Yang ketujuh adalah sondylus, benjolan bulat di ujung tulang. Yang kedelapan adalah episondylus, benjolan di sondylus. Yang kesembilan adalah cornu, tanduk. Dan yang ke-10 adalah linea, garis. Yang kedua, istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang melengkung. A. Fossa, nama umum. B. Fossula, fossa yang kecil. C. Fovea, fossa yang kecil. D. Foveola, fovea yang kecil. E. Sulcus, alur. F. Incisura, kaki. Yang ketiga, kami akan menyebutkan istilah anatomi yang menyatakan lubang, saluran, dan juga ruangan. Ada 8. Yang pertama adalah veramen, lubang. Yang kedua adalah fissura, celah. Yang ketiga adalah apertura, pintu. Yang keempat adalah sanalis, saluran. Yang kelima adalah ductus, pembuluh. Yang keenam adalah meatus, liang. Yang ketujuh adalah cavum, rongga. Dan yang terakhir adalah selula, ruang kecil. Yang keenam, kami akan menyebutkan rongga-rongga pada tubuh manusia. Ada 2. Yang pertama adalah rongga-rongga di dalam kepala, dan yang kedua adalah rongga di dalam badan. Ya, rongga di dalam kepala ada 5. Yang pertama adalah rongga tengkorak, cavum cranialis. Isinya adalah otak besar, cerebellum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak, brainstem. Yang kedua adalah rongga mata atau cavum orbital. Isinya adalah bola mata atau orbita. Yang ketiga adalah rongga hidung atau cavum oris. Isinya adalah tempat masuk udara pernapasan. Yang keempat adalah rongga mulut atau cavum oris. Isinya adalah lidah dan gigi. Dan yang terakhir adalah rongga telinga tengah atau cavum tympani. Isinya adalah tulang-tulang pendengaran, yaitu mealus, incus, dan stapes. 2. Rongga yang terdapat pada badan. A. Rongga dada atau vakum thoracis yang meliputi paru-paru atau pulmo, jantung atau kardio, pembuluh darah, aorta, dan lainnya. B. Rongga perut atau vakum abdomen yang meliputi lambung, gester,
hati atau hepar, ginjal atau renal, dan lainnya. C. Rongga pangul atau kafum pelvis yang meliputi vesika urinaria, rektum, kelenjar prostat, uterus, dan ovarium. Sekian dari kami. Jika ada kesalahpahaman kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.